Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil wawancara kami terkait tentang talent planning yang kami lakukan di PT Mitsubishi Motor Kramayuda Sales Indonesia atau PT Bumen Renja Abadi. Kami berkesempatan untuk mewawancarai seorang manajer yang membidangi dua divisi, yaitu divisi spare part dan divisi service. Jadi kami sangat beruntung diberi kesempatan untuk mewawancarai beliau. Nah, jadi pertama-tama izinkan saya memperkenalkan kelompok 1, yaitu dengan saya sendiri Yoga Brahmanda dan ketua kelompok kami Cokordo Isri Prabacika Parta dan anak agung Sagung Erika Rosa Damayanti. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Oke, sebelum ke pertanyaannya, kita membahas terlebih dahulu apa itu talent planning. Nah, berdasarkan jurnal yang telah dikirimkan oleh Pak Dekan, dapat kami simpulkan bahwa talent planning adalah kegiatan menciptakan kesesuaian antara corporate strategi, bisnis strategi, budaya organisasi, kapasitas organisasi, kebijakan SDM, dan strategi talenta. Nah, jadi talent planning ini merupakan tahap awal dari seluruh proses talent management. Nah, jadi pada talent planning ini adalah proses di mana menciptakan kesesuaian antara nilai-nilai organisasi dan nilai-nilai karyawannya, yaitu yang merupakan talenta di perusahaan. Nah, pada tahap talent planning ini merupakan tahap yang penting karena di tahap inilah kita memetakan terkait tentang talent apa sih yang kita butuhkan, apa sih yang menjadi job desk mereka sehingga kita membutuhkan talent tersebut. Nah, bagaimana sih nilai-nilai organisasi kita sehingga kita memerlukan talent yang seperti apa. Nah, pada tahap talent planning ini semua dirinci nilai-nilai organisasi kita, visi misi kita, dan uraian-uraian tugas pada setiap jabatan kita itu dirinci. Setelah itu barulah kita mencari talent atau mengembangkan talent itu sesuai dengan budaya organisasi, visi misi, dan uraian tugas yang telah kita tetapkan pada saat kita melakukan proses kegiatan talent planning. Nah, itu sedikit terkait tentang talent planning, dan untuk menambah pemahaman kita, ini merupakan hasil studi atau wawancara kami dengan Bapak Ide Bagus selaku manajer di Mitsubishi Motor Bali. Adapun pertanyaan yang kami sampaikan itu ada 6. Saya menyampaikan pertanyaan 1 dan 2. Berikut adalah pertanyaan dan sekaligus jawabannya. Nah, wawancara kami bersama manajer yaitu apa pentingnya planning dalam mengelola talenta. Nah, beliau berpendapat bahwa planning dalam mengelola talenta itu sangat penting. Poin-poin beliau yang sampaikan yaitu yang pertama, memetakan target atau sasaran kinerja sesuai visi dan misi perusahaan. Nah, beliau menekankan pentingnya planning dalam mengelola talent itu kita bisa lebih merinci apa sih targetnya si talenta tersebut. Karena kan talenta itu hadir untuk menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan masalah. Nah, pekerjaannya itu harus jelas lebih dahulu apa sih yang harus mereka kerjakan sehingga kita bisa mengembangkan nanti talent tersebut. Jadi pada tahap planning itu beliau sampaikan pada tahap planning itu kita merinci semua targetnya atau sasaran kinerjanya. Yang beliau sampaikan itu dieksternalisasi dari visi dan misi organisasi. Jadi dari visi dan misinya itu diturunkan terus didistribusikan ke seluruh divisi. Dan masing-masing divisi itu punya jabatan, nah jabatannya itu dirincikan apa aja pekerjaan mereka. Nah, setelah dirinci pekerjaannya mereka, barulah dicari talent-talent yang seperti apa yang cocok untuk mengisi pekerjaan tersebut, gitu, yang beliau sampaikan. Yang berikutnya juga merinci uraian tugas. Nah, jadi planning dalam mengelola talenta itu juga bisa merinci uraian tugas agar tidak ada tugas yang tumpang tindih. Jabatan ini punya tugas ini juga, jabatan A tugasnya sama dengan jabatan B agar tidak terjadi hal demikian.
Yang berikutnya pentingnya planning yaitu mencari atau mengembangkan talenta yang sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. Nah, jadi pada saat planning ini kan beliau sampaikan itu adalah menguraikan target sehingga bisa merinci uraian tugas. Nah, ketika melakukan planning itu dasar kita untuk mengembangkan talenta tersebut. Beliau sampaikan misalnya karyawan yang di bagian spare part, dia uraian tugasnya ya untuk mengerti terkait mekanik gitu. Jadi dasar kita mengembangkan talenta tersebut ya berdasarkan uraian tugasnya gitu. Jadi misalnya dalam mengerjakan uraian tugasnya dia kurang optimal, maka dari itu kita mengembangkan talenta tersebut dengan program pelatihan atau pendidikan. Seperti itu. Yang berikutnya yaitu dasar sebagai bahan evaluasi kinerja. Nah, beliau juga sampaikan bahwa pentingnya planning dalam mengelola talenta adalah sebagai nanti dasar untuk kita mengevaluasi kinerja. Nah, jadi dalam perencanaan itu kita sebagai dasar untuk mengukur kinerja. Jadi kan perencanaan itu kan menetapkan targetnya nih, sasaran kinerjanya. Pada saat evaluasi kita bandingkan antara sasaran kinerja dan realisasinya. Nah, jadi beliau sampaikan pentingnya planning itu adalah sebagai dasar untuk kita bahan evaluasinya, apakah target yang terlalu tinggi ataukah memang talentanya yang belum optimal sehingga perlu melakukan pengembangan atau pelatihan. Itu menjadi dasar dalam hal bahan evaluasi kinerja. Nah, berikutnya pertanyaan yang kedua yang saya sampaikan yaitu bagaimana jika di dalam perusahaan tidak ada perencanaan talenta, khususnya pada perusahaan Bapak yang dapat dikategorikan dalam perusahaan multinasional. Nah, beliau juga sampaikan perusahaan beliau itu menetapkan perencanaan talenta. Nah, mengapa beliau terapkan demikian? Karena agar uraian tugasnya itu jelas gitu, masing-masing jabatan itu uraian tugasnya jelas, tidak ada tumpang tindih pekerjaan dan lain sebagainya. Terus target yang harus dicapai juga jelas. Yang berikutnya, karyawan tidak diberdayakan secara optimal. Nah, jika tidak ada perencanaan talenta, karyawan itu nanti akan merasa tidak diberdayakan, sehingga kapasitas karyawan yang perlu untuk ditingkatkan itu jika tidak ada perencanaan talenta secara optimal, maka karyawan merasa tidak diberdayakan, dan ini akan menjadi pemicu untuk intention to leave, atau karyawan itu berniat untuk pergi meninggalkan perusahaan. Mungkin sekian pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak Ida Bagus selaku manajer di PT Mitsubishi Motor Bali. Pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya.